dan tidak menampakkannya di hadapan lelaki yang yang asing lah, lelaki yang tadi yang bukan mahram. Kenapa? Karena untuk menghindari daripada berlakunya syahwat nafsu, sehingga boleh menyebabkan berlakunya dosa besar. Apa dia dosa besar antara lelaki dan wanita? Yaitulah melakukan zina. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina." Sesungguhnya Allah telah menetapkan ke atas setiap Bani Adam, setiap manusia ini ada bahagian dia daripada zina. Zina ini ada. Setiap orang pasti terkena zina ini, tiada yang terlepas. Apa dia? Adraka dzalika la mahalata. Maka dia pasti akan mendapatkannya, tidak akan dapat dielakkan. Tidak dapat dielakkan lagi. Zina ini pasti akan kena pada setiap orang, setiap manusia. Apa dia? Fazinal aini an-nadharu. Zina mata dengan melihat. Zina mata adalah dengan melihat. Melihat apa dia? Melihat yang haram. Melihat aurat. Wa zinal lisan al-mantiq. Zina lisan adalah bercakap. Dia bercakap-cakap yang mendorong, menaikkan nafsu syahwat, ataupun cakap-cakap tentang perkara yang yang berkaitan dengan zina. Okey. Wan nafsu. Nafsu ni apa nafsu? Kita sudah bilang nafsu. Kita bilang nafsu. Nafsu ini sebenarnya diri kita. Nafsu itu diri, jiwa, nyawa. Kan? Nyawa, jiwa, diri, itu semua terjemahan daripada bahasa Arab an-nafsu. An-nafsu. Bila sebut an-nafsu maksudnya diri. Dan diri kita nih, kata para ulama berdasarkan ayat Al-Quran, umumnya manusia nih, diri manusia ada 3 peringkat. Apa dia? Pertama nafsu ammar, kan? Nafsu ammar, jiwa yang sentiasa mendorong untuk melakukan kejahatan. Itu yang pertama, ini biasa. Kebanyakan orang, itu dah. Nafsu ammar, juga disebut ammaratun bisu. Maksudnya nafsu diri yang mengajak kepada kejahatan. Yang kedua nafsu apa? Nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini nafsu diri yang dididik. Kadang-kadang dia pandai buat jahat, tapi dia berusaha untuk menghindarkan dari kejahatan. Itu pertengahan. Dan yang paling tinggi sekali, yang paling bagus, yang sudah terdidik, yaitu mutmainnah. Ya. Nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang. Maksudnya diri yang tenang. Tenang dengan ketaatan. Tenang dengan meninggalkan perkara maksiat. Itulah secara umumnya. Okay? Kalau Imam Ghazali itu dia bagi, dan silap saya banyak lagi itu. Sampai ke-5 ke 6 nafsu. Tapi umumnya para ulama mengatakan lebih kurang 3 nih. Kayak ada juga yang bagi 4, ada yang 5, ada yang 6. Kemudian wan nafsu tamanna wa tashtahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nafsu, zina bagi diri adalah apa dia? Tamanna, dia berangan-angan. Berangan-angan, bercita-cita. Wa tashtahi, berharap. Dia bercita-cita, sama lah, berangan-angan dan berharap, bercita-cita untuk melakukan zina. Oke? Jadi semua itu adalah merupakan bagian daripada zina. Wal farju, dan ini yang terakhir sekali, yusaddiqu dzalika wa yukadzibu. Dan faraj ini kemaluan, itulah yang membenarkan ataupun mendustakan. Kemaluan itulah yang membenarkan zina itu ataupun mendustakan zinanya itu. Hadis ini riwayat
Bukhari dan Muslim, atau sebut muttafaqun alaih. Apa dia? Muttafaqun alaih. Apa maksud muttafaqun alaih? Disepakati, disepakati atas kesahihannya. Oke, itu berarti muttafaqun alaih. Maksudnya riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, istilah ini biasa digunakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram. Para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Ibnu Battal mengatakan pandangan dan ucapan dinamakan sebagai zina karena ia dapat menyeret, dapat membawa kepada perzinahan yang sesungguhnya, yaitu apa? Zina yang sebenarnya adalah zina kemaluan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis tadi, wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzibu. Dan faraj atau kemaluan itulah yang membenarkan zina ataupun mendustakan. Artinya kalau dia buat, maka jatuhlah zina. Kalau dia tidak buat, maka dia belum jatuh ke zina. Zina akbar. Zina kecil ini mata melihat-lihat, telinga mendengar, mulut bercakap. Ada banyak lagi, ada banyak hadis yang ini disebut tiga. Dia sebut zina bagi mata melihat, zina bagi lisan berbicara, zina bagi diri, jiwa, nafsu adalah berangan-angan. Tapi yang membenarkan zina yang sebenar-benarnya adalah kemaluan. Itu yang paling penting untuk dijaga. Oke? Apa dah? Tiga yang Nabi sebut hadis nih. Nabi sebut sesungguhnya Allah menetapkan setiap Bani Adam, setiap manusia bahagian daripada zina, dan dia pasti akan terkena. Dia pasti akan terkena dan tidak dapat dielakkan. Apa dia? Kata Nabi, zina mata. Yang pertama mata dengan melihat. Yang kedua zina lisan. Lisan ini maksudnya lidah, yaitu berbicara. Berbicara dia bercakap. Yang perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina. Mata tadi melihat perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina. Nafsu, diri dia berangan-angan, bercita-cita untuk berzina. Tetapi kata Nabi, yang keempatnya al-farju, kemaluan, itulah yang membenarkan zina ataupun mendustakan zina. Sama ada dia buat zina atau tidak, itu tidak dilihat pada mata, pada mulut atau pada hati dia, angan-angannya, tapi yang dilihat adalah pada kemaluannya. Kalau dia buat baru jatuh. Seperti pernah berlaku kepada sahabat Nabi yang bernama Ma'iz. Nabi SAW sangat sayang pada dia. Suatu ketika dia terkena, maksudnya dia terkena kepada fitnah, maksudnya dia terjatuh kepada perzinahan. Maka dia pun datang bertemu Nabi. Datang, ya Rasulullah, bersihkan aku, sucikan aku, hukumlah ke atas aku. Maka Rasulullah kata, Rasulullah apa? Dia berpaling. Sampai 4 kali Nabi berpaling. Nabi kata, mungkin kau cuma cium-cium saja. Macam gitulah. Mungkin kau tidak sampai kepada zina. Nabi pun berpaling 4 kali. Nabi tidak mau, sebab Nabi tidak mau jatuhkan hukuman yang berat. Apa dia hukum dia? Dia akan direjam sampai mati. Bagi orang yang sudah berkahwin. Kalau belum berkahwin itu ringanlah sedikit, yaitu dia hanya disebat saja. Sebat pun sebenarnya jangan kita bayangkan sebat cara Islam ini seperti sebat yang di mana? Yang di penjara tuh, sampai kupas-kupas kulit dia, tidak. Dia dalam keadaan berpakaian lengkap, kemudian dalam keadaan tangan lurus, dia tidak boleh bengkok. Dia tangan lurus. Kemudian dia pukul sebanyak 80 kali. Maksudnya dia pukul cepat saja gitu. Bukan yang merabis gitu, tidak. Itu yang sibil punya. Kalau syariah punya, ya pukul begitu 80 kali untuk memberi pengajaran sebenarnya. Itu bagi yang belum berkawin. Tapi kalau sudah berkawin, memang berat. Tidak boleh tidak. Itu paling berat hukumnya. Yaitu mereka bagi lelaki, dia berdiri, direjam, sampai matilah. Kalau perempuan dia akan dibenangkan sehingga ke dada, masuk dalam tanah. Yang keluar tinggal bahagian bahu kepala, itulah yang direjam sampai mati. Tapi suatu ketika ada seorang wanita
dipanggil dalam hadis itu sebagai Ghamidiyah. Seorang wanita di Madinah. Dia pernah jatuh kepada terjatuh kepada perzinahan. Lalu dia minta, ya Rasulullah, sucikan aku. Ini benar-benar ikhlas. Sebab itu kata para ulama tidak pernah berlaku dalam sejarah orang yang dihukum bunuh nih dapat daripada 4 orang saksi. Tidak pernah. Sebab saksi 4 orang bukan hanya lihat gitu-gitu. Tidak diterima kalau dari CCTV ke kamera, tidak diterima. Mesti orang tuh nampak betul-betul, kata ulama, seperti penutup celak tuh masuk ke dalam bekas dia. Mesti dia nampak betul-betul. Barulah dikira. Mesti 4. Itu sebab susah, tidak pernah. Yang berlaku dalam sejarah hanya yang datang sendiri minta dihukum, minta supaya disucikan. Jadi di Madinah di zaman Nabi, seorang wanita Ghamidiyah, dia datang bertemu Nabi. Pas itu Nabi kata macam itulah, macam Maiz tadi. Nabi pun mengelak, berkata, tapi dia perempuan ini kata apa? Buktinya saya sudah sedang mengandungkan. Saya sudah sedang mengandungkan anak luar nikah. Lepas itu Nabi kata, baliklah engkau, lahirkan dahulu anak tersebut. Artinya lama, tunggu 9 bulan, lahir anak. Lepas lahir sudah, dia bawa lagi, ya Rasulullah, ini anak saya. Sudah lahir. Maka Nabi kata apa? Pulanglah, susukan, sehingga dia boleh memegang roti. Sampai besar anak. Kemudian sudah besar anak dia bawa anak dia berjalan sambil anak dia pegang roti. Tunjuk lagi, ya Rasulullah, ini anak saya. Akhirnya Nabi pun jalankan hukuman. Dan ada ulama kata, sebenarnya di sebalik peristiwa ini, kalaulah sekiranya wanita itu dia lari, tidak bertemu dengan Rasulullah tidak akan cari, tidak akan dijatuhkan hukuman. Kalau misalnya mungkin dia sayang anak dia, terus Nabi suruh dia akan lahir. Bila dia sayang, mesti dia tidak mau dihukum, mesti dia akan lari. Lepas itu dia jaga anak dia. Rasulullah tidak akan kejar. Tapi karena begitu ikhlasnya taubat para sahabiyah dahulu, sahabat-sahabat Nabi, mereka betul-betul datang sampai anak sudah besar pun dia jumpa Rasulullah, maka minta supaya dijatuhkan hukuman. Sebab Allah sudah tentukan dalam Al-Quran disebut. Cuma ayat tentang rejam ini dimansuhkan, tapi hukumnya kekal. Ayatnya tiada dalam Quran yang sekarang, tapi hukumnya masih kekal, ada di dalam hadis Nabi. Ayatnya cuma diangkatlah. Saya pun ingat ada dia punya dia asy-syaikhatu wasy-syaikhatu farjumu, disebut gitulah, farjumu, rejamlah kedua. Tapi ayat ayat rejam nih telah pun dimansuhkan, maksudnya tidak ada bacaannya. Tetapi hukumnya masih ada. Sudah kawin. Dia sudah kawin dan dia berzina. Yang sudah kawin. Jadi selepas dia datang minta Rasulullah hukum lagi. Maka apa yang berlaku? Nabi SAW tetap jalankan sebab memang perintah Allah. Maka dia pun jalankan. Maka direjamlah sehingga suatu ketika ada seorang lelaki yang ketika dia merejam, maka darah wanita itu terkena di muka dia. Maka dia pun kata celaka. Begitulah macam dia cakap yang tidak bagus dah. Dia kata celaka. Maka Rasulullah pun marah. Kata Rasulullah SAW, jangan engkau mengatakan begitu. Karena sesungguhnya kalau seluruh penduduk Madinah ini bertaubat, tidak akan mampu menyamai taubat wanita ini. Seluruh orang Madinah masa itu siapa? Sahabat Nabi. Kan? Tapi tidak mampu menandingi taubat wanita ini. Kenapa? Dia menyerahkan diri dia kepada Allah untuk dihukum. Zaman sekarang tiada, kita bertaubatlah. Itu sebab bukan bermakna bila tiada hukuman ni, bolehlah kita buat. Hukuman di akhirat itu lebih dahsyat. Orang yang sudah kena di dunia, maka di akhirat dia tidak akan kena lagi. Tapi oleh kerana hukuman itu hanya pemerintah saja yang boleh jalankan. Bukan boleh suka-suka hati. Macam ISIS. Kan? ISIS ni mereka belum ada negara. Mereka istihad dia negara mereka sendiri. Kan? Kemudian orang yang curi dia potong tangan dia. Orang yang berzina mereka rejam sendiri. Padahal mereka belum ada kekuasaan. Tidak diiktiraf. Itu sebenarnya tidak betul. Islam yang mereka adakan itu bukan Islam yang sebenar, tapi merosakkan nama Islam. Yang ISIS, IS. IS itu apa nama itu? Islamic State kan.
di Syria dan juga di Irak. Nah, mereka ini yang malangnya mereka bunuh orang-orang Islam sendiri karena tidak mengikuti mereka. Mereka ini berpemikiran Khawarij. Dan Khawarij ini panjanglah kalau saya cerita masuk akidah pula kalau Khawarij ini. Nah, nanti lain kali insyaallah. Oke, kita sambung balik berkenaan hadis yang Nabi sebut tadi bahwa zina yang sebenarnya adalah dengan kemaluan dengan kemaluan. Maka agama Islam memberikan kepada kita undang-undang etika supaya kita dapat menjauhi dari perbuatan zina. Di antaranya adalah seperti menutup aurat. Wanita kena tutup aurat. Mereka tidak boleh menampakkan perhiasan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Allah kata, janganlah kamu berhias, bertabarruj. Tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruj orang-orang jahiliyah yang pertama. Nabi perintahkan jangan berhias, tabarruj. Kalau terjemahannya berdandan, bercantik-cantik. Kecuali untuk suami, itu boleh. Untuk suami boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 31, sambungan dari ayat yang tadi saya bacakan, nanti panjang dia punya ayat. Boleh buka surah An-Nur ayat 31 itu panjang ayatnya. Sambungan dari yang saya baca tadi. Allah berfirman, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang zahir, yang nampak dari mereka. Saya kata tadi, yang zahir nih menurut ulama mazhab Syafi'i yaitu wajah dan tangan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain yang mengikuti mazhab Syafi'i. Dan juga kebanyakan sebagian ulama kata yang zahir nih maksudnya pakaian luar. Maksudnya yang nampak kalau dia pakai tudung habis, itulah yang zahir. Dan hendaklah mereka menutupkan tudung mereka, kain tudung mereka atau hendaklah mereka labuhkan tudung mereka sehingga ke dada. Jadi tudung ini syaratnya sehingga ke dada, menutupi dada. Janganlah menampakkan perhiasan mereka. Jangan nampakkan perhiasan. Dan para ulama kata perhiasan wanita ini, tubuh badan wanita ini seluruhnya adalah perhiasan. Sebab memang cantik. Kan? Mau pakai baju lawa-lawa dan payah, buka saja habis, itulah yang paling cantik. Betul, kena ditutup. Kalau pakai baju tapi masih nampak cantiknya, artinya masih belum menutupi syarat. Terus kena tutup. Kena tutup. Nanti ada kita akan baca lagi hadis-hadis tentang syarat-syarat lah kita menutupi aurat kita. Hendaklah mereka menutup kain sehingga ke dada, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali kepada suami, kepada suami, atau kepada ayah, kepada bapak, atau kepada ayah suami. Betul lah. Suami, bapak mertua, ya, bapak mertua. Atau kepada putra-putra mereka, anak-anak mereka, anak lelaki. Atau kepada putra-putra suami mereka, anak-anak suami, mungkin dari istri yang lain. Atau kepada saudara-saudara mereka, bapak punya saudara, paci-paci lah, adik-beradik bapak kita. Adik-beradik bapak. Atau kepada putra-putra saudara perempuan mereka. Maksudnya makcik punya adik-beradik. Adik-beradik makcik itu semua adik-beradik mama kita, makcik kita lah. Bahasa Melayu ini sebut makcik je. Kalau bahasa Arab ni dia ada kelebihan sikit. Kalau pakcik sebelah bapak, dia panggil amun. Kalau pakcik sebelah ataupun bapak saudara sebelah ibu, dia panggil khalun. Jadi dia berbeza. Kalau makcik sebelah bapak, maksudnya adik-beradik bapak, adik bapak itu yang perempuan, dia panggil ammatun, ammatun. Tapi kalau adik-beradik sebelah ibu, dia panggil khalatun. Itu bahasa Arab. Dia dari punya bahasa sudah memang lengkap sudah. Kita sebut tahu sudah siapa.
Tapi kalau sebelah ini kita bilang makcik, makcik sebelah mana? Kita sebut lagi lah. Nah, sebelah bapak, sebelah ibu. Oke? Atau kepada wanita-wanita Islam. Artinya wanita-wanita bukan Islam pun kita kena tutup aurat. Tidak boleh melihatkan aurat kita kepada mereka. Iya. Allah sebut atau kepada wanita-wanita Islam. Atau kepada hamba-hamba yang mereka miliki. Atau kepada pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Atau kepada anak yang belum mengerti tentang aurat. Ini yang boleh melihat aurat. Okay? Dan janganlah mereka memukul kaki mereka, menghentak-hentak kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Orang Hindustan adalah, senang kita sebut itu saja. Hindustan suka kering ada di kaki dia, ayam, ya, gelang di kaki. Oke? Ya, tidak boleh. Sehingga orang pun tengok, berbunyi di jalan, orang pun tengok dari bawah ke atas. Oke? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa. Maksudnya janganlah menampakkan sesuatu dari perhiasan kepada lelaki yang asing, kecuali yang tidak dapat disembunyikan. Ini diantara salah satu tafsiran. Maksudnya, antara ulama mengatakan kecuali yang zahir itu tadi muka dan tangan ataupun pakaian yang di luar. Dan janganlah mereka memukul kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Maksudnya wanita jahiliyah dahulu, kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang dahulu, orang jahiliyah, mereka memang suka berjalan, mereka hentak-hentak kaki. Padahal mereka boleh berjalan, kalau dia jalan perlahan, dia punya gelang di kaki tidak berbunyi. Tapi bila dia hentak-hentak, dia sengaja, maka terdengarlah bunyi dia. Lagi-lagi kalau menarik terus, lagi-lagi. Oke? Maka Allah pun melarang, berdasarkan perbuatan kaum orang-orang jahiliyah dahulu, maka Allah pun melarang melakukan perbuatan seperti itu. Dalam satu hadis, ini hadisnya, Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada." Banyak hadisnya, tapi ada beberapa perkataan yang perlu kita ingat. Tulis nanti dia punya kataannya. Kata Nabi SAW, ada dua golongan yang merupakan penduduk api neraka, dan aku belum pernah melihatnya. Nabi belum pernah melihat. Dan Nabi beritahu, dua kaum ini salah satunya ialah kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi. Maksudnya dia bawa memukul. Memukul seperti ekor sapi, tapi itu memukul. Mereka memukul manusia dengannya. Dia memukul manusia dengan rotan dia, cemeti. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang. Disebut sini wanisaun kasiyatun. Kasiyatun. Pertama, kasiyatun ariyatun. Tulisan kasiyatun ariyatun artinya berpakaian tetapi bertelanjang. Maksudnya apa? Kata para ulama, dia menutupi bahagian tubuhnya tetapi membuka pada bahagian yang indah. Pakai sikit, buka dada sikit. Itu antara tafsiran dia. Dan ada juga yang mengatakan maknanya adalah memakai pakaian yang nipis. Yang nipis. Sehingga membentuk tubuh badan. Membentuk dia punya tubuh badan. Ini laki pun sama sebenarnya. Jangan ingat laki bolehlah pakai fit-fit. Tidak. Laki pun, tapi kalau pada bagian bukan aurat ialah pada bagian aurat. Tentu dia pakai seluar ketat. Daripada lutut dari ke atas pusat dia itu dia pakai ketat, pakai pakaian renang. Itu tidak boleh. Pun tidak boleh, tidak menutupi syarat. Kemudian yang kedua, ma'ilat. Ma'ilat. Apa ma'ilat?
Maknanya wanita yang berjalan dengan melenggok-lenggokkan, menggoyang-goyangkan apa? Pinggul. Ya, dia berjalan melenggok-lenggokkan. Dia punya bahu dan pinggul. Bahu dan pinggul. Ada juga yang mengatakan ma'ilat nih artinya wanita yang dia sisir rambut dia dengan bilang apa? Girang tengah, girang tepi, ya, girang siring. Nah, dia sisir tepi gaya seperti sisiran pelacur. Itu antara tafsirnya, ada banyak maksud lah. Itu perempuan. Ya. Mumilat artinya wanita yang lain yang memakai gaya sisiran wanita pelacur. Adapun kemudian yang seterusnya disebut lepas mumilat tadi apa? Ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Nah, kemudian ini yang terakhirnya ya, wanita yang di kepalanya bagaikan punuk unta yang mereng, nah, yang sengit. Nah, dia pakai kerudung. Nah, dia kasih simpul di atas, sanggul di atas. Nah, oke. Ya itu disebut. Nah, maka zaman sekarang lebih macam-macam lagi lah. Ini antaranya yang Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Nah, sekarang banyak tuh lah fashion. Pakai tudung tapi seperti punuk unta. Maka ini di antara penghuni neraka yang Nabi tidak pernah lihat kata Nabi. Oke? Di antara penghuni neraka yang tidak pernah dilihat oleh Nabi. Kemudian termasuk menampakkan perhiasan. Kalau tadi bunyi-bunyi, ya, termasuk juga apa? Wanita yang memakai wangi-wangian. Kan? Bila dia pakai wangi betul, dia akan mencuri perhatian lelaki. Sama seperti bunyi-bunyi tadi. Kasih bunyi-bunyi orang lelaki pun tengok. Tapi kalau bau, dia limpas saja terus ternampaklah. Nah, terus perempuan wangi. Mulalah ada zina macam-macam lah. Zina mata, zina mulut, wanginya. Zina hati, dia pun berangan-angan. Ini berdasarkan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin istaqarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun." Siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian lalu dia lalu di suatu kaum, lelaki lah, agar mereka pun mencium wangian mereka, maka wanita itu termasuk penzina. Berat atau tidak? Berat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai. Ada lagi apa? Wangi-wangi. Tidak boleh pakai yang terlalu wangi. Boleh. Sebab ada yang kata paling-paling pun pakai bedak. Pakai setakat menutupi apa? Menutupi dia punya bau. Oke? Menghilangkan bau badan, bukan yang kopium tu lah. Kalau kopium dia bawa bedak yang tidak berapa kuat tu mungkin saya pun dah tahu kamu yang pakai. Perempuan ni ada macam-macam. Kali ada 100 jenis di rumah mungkin lah. Ada tak? Pakai sekadar menutupi. Memang ada jenis. Kena hilangkan bau juga kan? Bau badan. Yalah, kalau tercium bau badan tidak berdosa. Tapi tercium wangian dia boleh bawa badan dosa. Kan? Tercium angin. Dan dia maksud zina di sini yang disebut sini, yang dimaksudkan zina sini bukan zina besar lah. Sebab tadi Nabi sebut zina ni semua orang ada dapat. Ada zina mata, kan? Ada zina mulut, ada zina hati. Jadi ini yang dimaksudkan dengan hadis ini, bukan maksudnya zina kemaluan. Dia punya dosa tidaklah sama seperti dosa orang yang berzina betul-betul. Ingat tak? Tapi apapun kita elakkan.
Karena dia boleh mengundang kepada zina yang besar. Boleh mengundang kepada zina yang besar. Itulah yang itu sebab diantaranya. Oke? Bau minyak atar boleh pakai sejak. Minyak atar ini biasa lelaki lah pakai kan. Kabar baru. Imam Al-Mubarakfuri mengatakan disebut dalam hadis Nabi ini orang yang pakai wangi-wangian dikategorikan sebagai berzina. Maksudnya adalah karena mereka dapat membangkitkan syahwat kaum lelaki dengan wangian tersebut. Boleh membangkitkan itu sebab disebut sebagai berzina. Dan mereka juga dapat memancing mereka. Dengan wangian tersebut tadi boleh menarik mereka untuk melihat. Dia menarik lelaki untuk tengok. Bila lipas saya orang kan? Oke? Barang siapa yang melihat kepadanya berarti lelaki itu telah berzina dengannya. Maksudnya zina mata. Dia tengok artinya dia sudah zina mata. Maka ia telah menjadi penyebabnya melakukan zina. Yang menyebabkan bukan laki tadi, perempuan itu tadi. Berdosa lelaki, berdosa lagi wanita itu karena dia merupakan penyebab. Dan ini merupakan perbuatan dosa. Tapi tidaklah sehingga dosa besar seperti zina yang betul itu lebih besar. Kemudian seterusnya berkenaan hukum wanita menampakkan perhiasannya di hadapan wanita bukan Islam. Ini telah tersebut tadi, kecuali kepada lihat perhiasan kecuali kepada suami, kemudian diantaranya kepada wanita Islam. Allah sebut terang-terang dalam itu wanita Islam. Artinya yang bukan Islam tidak boleh lah. Kenapa tidak boleh dilihatkan? Contohnya rambut rambut wanita Islam dilihatkan kepada rambut wanita bukan Islam. Kenapa tidak boleh? Sebab inilah Islam begitu betul-betul menjaga. Sebab boleh jadi orang yang bukan Islam tadi nanti dia akan ceritakan rambutnya, bentuk tubuh badannya mungkin kepada suami dia, kepada lelaki yang bukan Islam, lelaki yang bukan mahramnya. Jadi sebab kecuali sesama Islam lah. Tapi orang Islam pun kalau dia pun jadi beritahu juga tidak boleh lah. Dia kena menjaga rahasia sesama muslimah. Saya tidak bincang lah sebab dalam buku ini ada perbincangan. Ada ulama yang kata wanita yang bukan Islam nih boleh dilihat berdasarkan apa? Berdasarkan ada hadis. Ada juga dia punya hujah-hujah dia. Tetapi ada jawaban-jawaban lah, kan? Mungkinlah asalkan maksudnya penyebab kenapa dia kena tutup dia punya rambut dia supaya rambut dia ataupun dia punya perhiasannya tidak diceritakan kepada orang lelaki. Sebab yang orang bukan Islam dia tidak tahu hukum. Ya dia dalam maksudnya kita berhati-hatilah, langkah ihtiyat, langkah berjaga-jaga. Kita lebih berhati-hati. Ada pembahasan, ada ulama kata ada hadis yang ibu dia melihat, ibu dia bukan Islam lagi tapi boleh melihat. Jadi ada ulama kata kalau ibu ni dia berbeza sedikit, kan? Sebab ibu ni biasa dia tidak akan dedahkan dia punya
aib dia kepada lelaki, walaupun bukan Islam. Dia ada pembahasan di situ, tapi saya tidak panjangkan atau itu boleh kajilah sendiri ataupun cari buku ini. Nah, buku ini saya pun ingat dari mana saya lihat. Etika berhias wanita muslim. Ya, dia ada perbincangan yang begitu mendalamnya. Kemudian seterusnya berkenaan pendapat yang paling kuat berkenaan penjelasan makna illa ma zahara minha wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah kamu menampakkan perhiasan kecuali yang zahir daripadanya, yang biasa nampak. Jadi ada banyak pendapat, ada yang kata maksudnya tidak boleh melihat perhiasan yang nampak, maksudnya yang nampak yang zahir. Ada yang kata wajah dan kedua tapak tangan. Ini memang ada khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Kalau ulama mazhab Syafi'i dia mengatakan yang paling kuat adalah merupakan kalau dalam mazhab Syafi'i dia kata muka dan tapak tangan. Tapi banyak juga ulama yang mengambil langkah berjaga-jaga, maksudnya kecuali yang zahir ini adalah apa-apa yang tidak menyebabkan dapat melihat dari anggota tubuh wanita. Termasuklah kalau dia pakai baju tapi bajunya sempit ataupun ketat pun masih nampak yang zahir, kan? Masih nampak. Oke. Al-Imam An-Nawawi sebaiknya disimpan, maksudnya jangan dilihatkan dia punya perhiasan. Termasuk menurut pendapat kebanyakan ulama kecuali muka dan tangan saja. Jadi termasuklah perhiasan yang ada di dalam itu memanglah kita tidak boleh. Anting-anting, ada orang yang pakai tudung tapi ada anting-anting di luar sini. Kalau sekadar cincin saya itu tidak masalah lah, boleh lah di sini. Itu sebab kalau ambil pendapat Imam Mazhab Hambali ini mengatakan wajib menutup muka dan juga tangan. Kecuali mata kiri saja. Kecuali mata kiri. Itu sebab di negara Arab mereka pakai abaya yang tutup habis kan. Ini pun ada dia pakai macam jaring-jaring itu saja. Ataupun dia pakai yang halus, yang kain hitam yang halus, dari dalam boleh nampak, dari luar tidak nampak dia punya mata. Sebab ada orang mata dia cantik, kan? Jadi mata pun boleh mengundang fitnah, maka tutuplah mata. Oke, ada persoalan apa-apa? Setakatnya ada persoalan. Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, ketahuilah bahwasanya mahram seorang wanita adalah seorang lelaki yang ia boleh melihat kepadanya, berdua-duaan dengannya dan boleh bermusafir bersamanya. Yaitu setiap lelaki yang haram untuk dinikahinya untuk selama-lamanya dengan sebab yang harus, yang mubah, karena kehormatannya. Itu arti mahram. Okay? Jadi artinya mahram ini adalah dia boleh lelaki yang kita tidak boleh kawin. Bila tidak boleh kawin, dia ini boleh melihat aurat. Tetapi kalau dia ternampak aurat yang maksudnya aurat yang besar pun, itu pun sebenarnya tidak termasuk dosa, akan tetapi lebih baik dielakkan. Ulama kata kena juga. Tuh, yang maksudnya yang boleh lihat kan yang biasa saja, yang biasa di tangan, kaki, kan, ataupun apa yang memang dia biasa. Oke, itu arti mahram bagi seorang wanita. Dan boleh juga jadi mahram ini disebabkan oleh persusuan. Susulah ibu susuan kan. Boleh bila kita ada anak, kemudian ada anak orang lain kita susukan. Maka anak itu nanti akan jadi kita punya anak susuan. Dia berupa tadi jadi ibu susuan. Maka anak susuan tadi dia akan jadi haram kawin dengan semua dia punya anak dia.
Ini macam jadi adik-beradik dengan tapi dia boleh, dia jadi mahram. Tidak boleh, dia jadi macam ibu betul. Kalau dengan, maksudnya dia disusukan. Tapi susu mesti ada perkiraan lah. Ada ulama kata berapa kali sehingga kenyang. Maksudnya kalau memang kita pun ingat dia memang setiap hari kena kasih susu. Sampai besar itu mengkonfirm jadi ibu susuan. Adik-beradik. Ya, tak boleh kawin. Tapi kalau dia dengan maksudnya adik-beradik dia yang lain yang tidak susu itu tidak menyusu, itu bolehlah kawin. Tapi dia saja seorang. Sama-sama menyusu. Apa? Oh, kalau yang semua anak kepada ibu susuan tuh ya, ibu dia. Anak dia semua Menjadi dia punya mahram. Yang menyusu. Tapi kalau yang dia yang menyusu tadi, dia punya adik, kakak dia semua yang tidak menyusu, dia orang tidak kaitan. Dia tidak kaitan. Bukan tiba-tiba dia orang tidak susu, disuruhkan dia seorang semua tidak boleh kawin. Tidak, dia seorang saja yang tidak boleh kawin. Boleh ya? Oke. Itu diantara mahram. Oke, ada apa lagi persoalan? Tadi diantara syarat-syarat etika menutup aurat ini adalah tidak boleh apa? Tidak boleh sempit. Tidak boleh, satu lagi tidak boleh apa dia panggilan? Lutsinar, transparent. Jarang, jarang. Maksudnya dia boleh tembus nampak ke dalam, itu juga tidak boleh. Dan ini sebenarnya lelaki pun sama juga. Lelaki pun tidak boleh pakai ketat, tidak boleh pakai yang boleh nampak di dalam, sama juga lah. Tapi wanita lebih lagi lah. Adapun tutup tadi itu, menutup wajah tadi, menurut para ulama sebagiannya hukumnya wajib. Tetap wajib berdasarkan keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh agar ditutup. Seperti istri-istri Nabi semuanya tutup, sahabiah mereka semua menutup. Sebagian ulama kata wajib itu. Kecuali tempat-tempat yang tidak boleh ditutup waktu bila sholat, itu tidak boleh tutup. Perempuan tidak boleh tutup waktu sholat. Begitu juga ketika menunaikan haji atau umrah, tidak boleh tutup. Itu sebab ulama yang kata tidak wajib tutup berdasarkan dalil yang mengatakan tidak boleh tutup waktu sholat dan juga waktu sedang melakukan haji. Jadi ini khilaf lah. Tapi khilaf dia satu kata wajib, satu kata sunnah. Artinya dua-dua masih kata kenapa? Jadi ada orang salah paham bila dia kata tidak wajib, maksudnya tidak apa ya? Kalau boleh jangan pakai, macam seolah-olah haram pula pakai. Ini pun salah juga. Kalau orang boleh. Iya. Dan hukumnya sunat, artinya kita dapat pahala. Kalau bagi ulama yang kata wajib tadi memang dapat pahala, tapi kalau tidak buat, menurut ulama yang kata wajib berdosa. Sebab di Arab Saudi mereka bermazhab Hambali. Mazhab Hambali kata wajib. Wajib tutup. Sebab di sana wanita dia seperti benar. Tapi mereka berlapak dada. Untuk orang-orang luar negara yang datang, mereka tidak paksa pakai. Dan sebab mereka paham orang lain ada mazhab yang lain. Dan sebagian mazhab lain kaki pun bukan aurat. Mazhab Maliki kalau tidak salah, kaki pun tidak termasuk aurat. Tapi menurut mazhab Syafi'i. Itu sebab jangan kita heran, kita pergi sana nampak ada yang tidak pakai stokin kan? Sebab itu mazhab Maliki. Kalau tidak salah, mazhab Maliki. Mereka ada dalil dia, ada hujah dia yang mengatakan kaki itu tidak termasuk aurat. Dia ada hujah. Kalau mau mungkin boleh kita coba cari pandangan tersebut. Cari hujahnya. Kenapa mereka mengatakan tidak termasuk aurat?
Oke, suara. Berkenaan suara, adakah suara termasuk aurat atau tidak? Ah, betul. Suara wanita asalnya tidak aurat. Asalnya bukan aurat. Tetapi dia boleh menjadi aurat dengan sebab kita kita mendayu-dayukan, mengalun-alunkan. Terus bahwa wanita ini haram dia menyanyi. Tidak mau ditanya. Oke? Terus saya buka dulu. Ada dalil dia. Sekarang sih banyak berlaku di desa. Ada juga kita dibeli lari. Kalau ada majlis perkawinan yang melibatkan ahli keluarga, kawan-kawan rapat, disuruhnya kita mikrofon, disuruhnya kita menyanyi. Kalau kita tulak, dia bilang atau bilang. Kan kita sudah tahu, dari situ apa jelas lah. Nah, jadi macam mana kita menjelaskan kepada kita punya rakan-rakan. Mana mau jelaskan? Memang mau jelaskan ini satu perkara yang susah. Sebab saya sendiri pun susah. Kan? Macam mana kita mau terangkan kepada orang lain? Kita tak mau menyanyi. Sebab nyanyi tidak boleh. Suara wanita aurat. Iya, kalau perempuan dengan perempuan itu lain cerita lah. Tapi kalau kepada lelaki dia memang merupakan aurat berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Al-Ahzab ayat 32. Kata Allah SWT, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Fala takhda'na bil qawli. Jangan kamu tunduk, maksudnya melenggok-lenggokkan dalam berbicara. Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik saja. Ini diantara dalil yang mengatakan bahwa suara wanita itu adalah merupakan aurat jika dilenggok-lenggokkan. Atau kalau bicara biasa dia sebaiknya kalau boleh diubahlah intonasi. Kalau boleh, kalau memang sudah begitu kan, macam mana? Secara umumnya gitulah. Ya, disengaja. Yang tidak boleh ini yang sengaja. Dia pun bila laki cakap dia pun sengaja lah kasih lembut suara dia. Orang pun suka sama dia. Itu dah merupakan fitnah lah. Tidak boleh. Secara umumnya gitulah. Ada lagi soalan? Sebab banyak dalam buku ini. Saya pun tadi sempat sediakan sedikit saja dalam nota yang ada saya bagi, tapi tidak banyak. Sebab baru petang tadi. Sebelum maghrib tadi baru sedikit saya sempat tulis. Jadi itu diantara yang sempat untuk saya berikan nota, yaitu berkenaan yang pertamanya apa tadi? Tentang perhiasan. Jangan kita berhias, jangan kita bertabarruj. Dalam istilahnya dalam bahasa Arab bertabarruj. Tidak boleh kita berdandan, bersolek, kan? Bersolek sekarang ini jadi tren, betul kan? Bukan lagi bersolek, bahkan live lagi, ataupun cara-cara makeup, macam-macam lah. Untuk suami boleh, tapi kalau bila kita buat umum, kan? Kita buat letak di media sosial, maka dia jadi tatapan umum, menjadi tatapan orang ramai. Jadi dia menjadi bahan bagi lelaki. Ada satu ceramah saya dengar, Ustaz itu kata dia sekarang nih bahkan ada orang buat grup lelaki sahaja. Lepas itu dia akan ambil semua gambar-gambar perempuan yang dalam
Facebook, dalam media sosial atau dalam mana-mana yang cantik-cantik semua yang ya kan, yang lawa-lawa sengaja untuk tatapan lelaki. Ada. Saya dengar ceramah ustaz lah dari Senan dia seperti itu. Ada, memang ada. Dia buat grup khas begitu lagi. Bila orang ada masing-masing semua upload, bagi. Jadi menjadi tatapan hari-hari. Jadi lagi bahaya, lagi apa dia bahaya? Orang boleh sihir sekarang dari gambar. Dari gambar pun orang boleh sihir. Kalau kita bahasa Sabah orang bilang apa? Pugail. Boleh dipugail dari gambar. Sekarang media sosial senang saja orang. Kan? Dan sebenarnya sihir bahkan ada satu namanya dalam Islam dipanggil sebagai ain. Siapa pernah dengar? Macam di belakang pun Oke, siapa pernah dengar penyakit ain? Ain di mata lah. Daripada mata, maksudnya ainul hasad. Ain mata yang diiringi dengan perkataan hasad, dengki. Orang yang dalam ini memang betul-betul kita kena beriman bahwa perkara ini ada. Nabi sebut perkara ini memang betul-betul wujud. Yaitu apa dia? Orang yang melihat orang lain dalam keadaan hatinya dengki, hasad pada dia boleh menyebabkan orang itu jatuh sakit. Seperti disihir. Padahal bukan dengan keinginan dia. Boleh. Dia boleh berlaku. Oke? Dengan sebab melihat saja kita pun kita dengki, kita iri hati. Sebab itu Nabi kata dalam sebuah hadis, Nabi larang kita kalau kita melihat sesuatu, janganlah kita jangan kita sebut perkara-perkara perkataan lain, melainkan kita sebut semoga Allah memberkatinya. Semoga Allah berkati. Oke? Semoga Allah memberkatinya. Barakallah. Barakallahu. Oke? Ataupun ada satu lagi. Tidak boleh sebut Masya Allah. Tidak boleh nangis. Wah, Masya Allah. Itu biasanya kita rasa hebatnya dia. Wah. Kan? Jadi sebaiknya diubah aja. Sebab apa? Kata Nabi, sebabnya sekiranya berlakunya ain itu pasti akan berlaku kata Nabi. Dan memang di zaman Nabi ain itu berlaku. Kalau nampak sesuatu yang cantik, yang indah, pada orang itulah kita mendoakan semoga Allah berkati dia. Kalau keciptaan Allah enggak apa. Ini orang. Iyalah betul lah. Bila kita nampak sesuatu pada orang kan, kita doakan kan. Bila kita sebut dalam Islam kita sebut barakallah ataupun macam kita bagi assalamualaikum kan, warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah doakan dia keselamatan, kita doakan kerahmatan, kita doakan keberkatan. Berkat ni kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada dia. Maksudnya kalau dia kawan kita di pos, dia punya kejayaan, Allah berkati. Oke? Tidak boleh kita ataupun kita tengok dalam hati kita usaha untuk kita buang. Sifat hasad ni memang ada, ya. Dan hasad ni kata Nabi tidak boleh melainkan pada orang yang berilmu. Maksudnya kita boleh hasad, boleh dengki pada orang yang berilmu, tapi bukan untuk menjatuhkan dia. Tapi maksudnya kita tengok dia banyak ilmu, kita usaha untuk jadi seperti dia. Itu boleh. Kita nampak banyak ilmu dia, kita pun usaha belajar agar jadi seperti itu. Ataupun hasad kepada orang yang kaya yang suka menderma. Maksudnya kita ingin jadi seperti dia. Bukannya kita nampak kaya kita usaha untuk kasih jatuh dia miskin. Itu tidak boleh lah. Itu hasad yang dilarang. Hasad yang dibenarkan, hasad yang bukan untuk menghilangkan kelebihan yang ada pada orang lain. Tapi sebaiknya kita usaha jadi seperti itu. Okay? Jadi ain ini berlaku di zaman Nabi. Ada orang pernah kena ain. Lepas tu Nabi tanya, siapakah yang menyebabkan kau jadi gini? Mungkin dia perasan siapa yang selalu tengok dia
yang rasa kagum dengan dia. Maka sahabat itu pun sebut nih sekian-sekian siapa dia. Lalu Nabi pun suruh apa? Nabi suruh orang tersebut mandi. Nah, dalam riwayat yang lain paling kurang ambil wudhu, lepas itu takung air wudhu dia atau takung mandi dia, lepas itu ambil air itu siram kepada orang yang terkena apa tadi, ain tadi, orang yang terkena ain. Oke, sebagian orang lain tidak tahu pun, mungkin kita bilang ini kena buatan, padahal saya bukan buatan. Orang tuh apa, dia tengok dia sehingga dia jadi begitu. Bukan dia seperti sihir tapi dia bukan sihir. Wallahu alam, saya nak pasti gambar boleh ganti, tapi macam saya pernah dengar ada ustaz yang kata tidak mustahil berlaku. Tapi kerana melihat, ya, dia pun melihat pada orang tersebut. Ya. Wallahu alam macam mana dia berlaku? Kita benar, sebab sihir itu benar-benar berlaku. Sihir ada atau tidak wujud ke sihir? Sihir wujud, kan? Menunjukkan bahwa ain itu pun ya benar-benar wujud atas kehendak Allah. Jadi Allah beri kita panduan. Tapi macam mana kalau kita tidak tahu? Kalau orang terkena, lepas tu orang tu tidak tahu siapa yang menyebabkan dia begitu, maka kita bolehlah baca ayat-ayat ruqyah. Kita baca ayat-ayat ruqyah seperti baca ayat kursi, baca 3 qul, 4 qul, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau selalu baca Al-Qur'an. Tapi jangan lupa perintah Allah, sembahyang, sholat 5 waktu, jaga, insyaallah dia akan hilang juga. Itu bila dalam keadaan kita tidak tahu, tidak tahu sih. Okay. Kalau sekarang sebab kita sudah tahu. Tapi itu yang kira-kira kemungkinan orang itu dia tidak tahu dia buat. Ya, itu berlaku. Boleh jadi orang yang menyebabkan orang terkena dia pun tidak tahu. Tapi kalau itu sebab kita kena, kepada siapa pun kita lihat jangan kita pun kagum, kan? Kita pun melainkan dalam kagum, ataupun kita hasad dengki, kita benci, ya kita tengok dia dengan iringi hasad dengki, terus dia terkena. Apa orang bilang keteguran itu macam-macam lah. Ada sebagian ustadz yang kata kalau di Semenanjung ada yang kata kena badi, macam sihir juga, tapi dia lain sedikit. Ya ada persamaan tapi ada perbedaan. Sihir memang betul-betul orang itu yang buat. Sebab tuh sihir pun kalau orang terkena sihir, kaidah yang paling cepat menghilangkan sihir macam mana? Kalau orang terkena sihir, kaidah yang paling cepat ialah dengan cara apa? Kita detect siapa orang yang buat, kemudian di mana tempat-tempat yang dia buat menyebabkan terkena, dibuang. Maksudnya ada orang kadang dia buat apa? Dia ambil dia punya sisir, kemudian dia baca apa, jampi-jampi apa semua, dia letak di satu tempat tertentu, ditanam. Bila kita tahu tuh, kita ambil, kita buang, kita bakar. Insyaallah. Itu yang paling mujarab. Contoh. Itu dia tidak bekas lah, itu susah untuk kita cari. Itu angin dia hilang lah, kan asap tuh dia hilang gitu. Tapi kalau yang ada bekas macam dia buat di patung, kan di kita punya bekas-bekas atau di gambar kita, itu kalau kita boleh cari, kita buang, itu yang paling mujarab. Kan? Paling mujarab. Di zaman Nabi pernah kena sihir. Nabi pernah kena sihir. Lalu ada malaikat yang memberitahu bahwa ada barang yang disimpan di telaga. Lalu sahabat itu ambil, lalu mereka pun bakar. Akhirnya Nabi pun pulih sehingga merasa seperti tidak pernah terkena. Tapi sebelum itu masa Nabi terkena, malaikat Jibril datang bagi Nabi, mengajarkan kepada Nabi baca 30 tadi untuk mengurang-urangkan sakit yang dialami oleh Nabi. Sihir yang dikenakan kepada Nabi kita. Jadi Nabi kita pernah terkena sihir. Sebab Nabi kita juga orang biasa, manusia biasa. Tapi Allah memelihara Nabi kita. Dijaga. Ada lagi soalan? Kalau tidak soalan,
Yang mata ni lah yang penting. Oke. Soalan ya? Kalau yang lain ada soalan boleh bagi sebelum jam 9. Oke. Soalan dia berkenaan bulu mata. Ada orang tanam apa tadi bulu mata? Ada orang tanam bulu mata? Dia tanam bulu mata ataupun dia pasang bulu mata lah. Extension. Macam Aaron bilang ada extension. Jadi dia sama hukum dia bulu mata nih dengan macam rambut pun kita tanam rambut, ya, kita pakai rambut palsu itu semua dilarang tidak boleh. Gigi saya pasti gigi. Nanti saya cari gigi. Tapi rambut ya, rambut termasuklah bulu mata tadi. Memang ada larangan antaranya apa dia mengubah ciptaan Allah. Ya, di antara dia punya dalil dia mengubah ciptaan Allah. Maka kita tidak boleh kita tanam. Ada tapi nantilah saya cari. Akan datang insyaallah saya coba himpunkan dalil-dalil dia. Maksudnya dia mengubah ciptaan Allah. Kalau cakap yang extension bulu mata ni kan yang tanam kan. Kalau yang bulu mata dia tapi dia lentikkan. Adakah itu masuk ke dalam mengubah ciptaan Allah? Kalau dilentikkan. Oke. Kalau berkenaan dilentikkan seperti rambut juga yang dikeritingkan, adakah dia kekal atau tidak? Kalau dia bersifat tidak kekal, maka dia tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Oke? Iya. Itu dia memang hilang lah 3 bulan ada yang cakap 6 bulan. Iya. Dia kembali ke asal. Iya. Dia artinya dia bukan tidak termasuk dalam mengubah ciptaan Allah. Termasuk keriting, kita kasih keriting rambut, itu tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Sebab dia akan pandai kepada asalnya. Konteks lens, gimana? Kontak lens, maksudnya kata sentuh lah. Kalau yang palsu itu palsu. Bulu mata palsu. Sama, bulu mata palsu pun tidak boleh. Dia seolah-olah macam dia punya, padahal dia bukan dia punya. Tidak boleh. Sama macam rambut palsu tidak boleh juga. Dia menyambung rambut pun tidak boleh. Sebab itu bukan asal dari dia. Ya, macam kita warnakan rambut, kan? Itu pun tidak boleh, dilarang. Kecuali orang yang ada uban. Yang ada uban maka boleh diinaikan. Itu boleh. Lelaki. Perempuan biasa inai apa dia di tangan kan? Tapi inai hitam ada larangan, tidak boleh. Inai hitam tidak boleh. Iya. Menyerupai Fir'aun. Sebab kalau berkilat dia tidak boleh kan? Berkilat tidak boleh. Ya, maksudnya hitam ini dia macam menipu, macam seolah-olah dia masih muda. Tidak boleh. Satu, orang yang ada uban sebenarnya kita rasa istimewa. Kenapa? Sebab Nabi sebut orang yang ada uban nih, ubannya akan bercahaya di akhirat nanti. Salah satu sebabnya karena orang yang ada uban nih dia akan lebih dekat untuk mengingati kematian. Biasanya orang ada uban nih biasa umur 40 tahun ke atas. Tapi ada juga orang yang mungkin disebabkan makanan, dia beruban awal lah. Ada yang juga keturunan. Maka bila kita ada uban, sebaiknya jangan kita cabut dan jangan kita warnakan. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh lah. Sebab tadi Nabi sebut dia akan bercahaya di akhirat nanti. Tapi cabut satu, biasa orang bilang dia akan tumbuh banyak lagi kan. Nanti cabut satu banyak lagi. Ada lagi soalan? Contact lens. Contact lens, mata kita nih asalnya berwarna hitam nah. Jadi sebaiknya Allah alam, saya tidak pasti kalau dia pakai warna, tapi dari segi mengubah ciptaan dia macam seolah-olah nampak macam mata dia. Kalau orang dia bilang mata dia hitam, dia mau jadi warna biru, dia pakai warna biru, nampak macam orang yang mata dia warna biru. Dia nampak ada seolah-olah mengubah juga. Jadi sebaiknya pakai tidak, dia pakai contact lens boleh. Sebab contact lens hukumnya sama seperti spek mata. Ya.
Itu boleh. Itu boleh. Contact lens boleh. Sebab dia sama hukumnya dengan orang yang pakai spek mata. Dan dia pun boleh tanggal-tanggal juga. Segala untuk bergaya maka tidak boleh. Sama macam rambut tadi kita ubah aja. Oke. Wallahualam, itu setakat yang saya mampu jawab lah. Sebab saya pun tidak bersedia sangat dari segi dalil-dalil. Ini pun dari baru petang tadi saya baru mencerangkan untuk kita bahaskan kali ini berkenaan etika berhias wanita muslim. Insyaallah akan datang saya coba sediakan lebih awal lagi apa-apa yang akan kita bincangkan. Nota lah nanti saya akan bagi. Yang lama ini pun saya akan bagi juga. Oke, jadi tidak soalan? Sudah. Oke, jadi sekarang jam 9.06 menit. 9.06 menit. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, kita pelajari malam ini sama-sama dapat kita ambil pelajaran, ambil pengajaran. Kita usaha untuk amalkan bersama apa yang kita ketahui. Kita belajar lagi, jangan rasa jenuh untuk belajar, kan? Dengan kita belajar, dengan kita tahu sesuatu, akan mudah lagi untuk kita mengamalkan. Ada orang dia mau belajar, kenapa? Takut untuk beramal. Jangan begitu. Itu salah satu di antara godaan syaitan. Syaitan bilang janganlah belajar. Nanti kalau belajar dia boleh buat sudah. Jadi kalau jahil ini boleh buat lagi. Jangan. Kita belajar, Allah akan mudahkan untuk kita beramal. Insyaallah. Oke, jadi dan juga dengan kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan ini akan menjadi penyebab kita memberatkan timbangan amal kita di akhirat nanti sehingga kita dapat masuk beroleh surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya. Aku lupa hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.